Benarkah Bilal Tarawih yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan adalah tradisi dari peninggalan Mbah Alawi itu sendiri? Mari kita lihat di kata ulama. Bilal Tarawih adalah sebuah amaliyah yang berupa parodi kepada khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai dengan khalifah yang keempat Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Amaliyah ini pada dasarnya berbasis pada sebuah hadis Nabi yang terdapat di dalam kitab Sunan Abi Daud nomor 1129. Hadis di sana dijelaskan bahwa Nabi menyuruh kita untuk tidak menyambung sholat dengan sholat yang lain baik berupa fardu maupun sholat sunnah kecuali sudah dipisah dengan sebuah perkataan atau kalam ataupun keluar dari tempat kita sholat. Hadis itu berbunyi, Allah tu sholatun bisolatin hatta yatakallama au yakhruj. Hal ini diperkuat dengan apa yang ada dalam kitab fikih karya Imam Khatib Asy-Syirbini. Dalam kitabnya Muhnil Muhtaj, beliau mengatakan wa yusannu ayyang taqila lin nafyi mim maudhi'i fardhi, bahwa sunnah hukumnya ketika kita hendak sholat sunnah berpindah dari tempat kita melaksanakan sholat fardu. Lalu beliau mengutip dalam kitab Majmu', beliau mengatakan waqala fil majmu'i fa illam yang takil fal yufassal bi kalami insan. Hendaknya ketika kita tidak mampu untuk berpindah tempat dari tempat sholat fardu ataupun tempat sholat sunnah yang lain, maka pisahlah antar dua sholat itu dengan ucapan manusia. Dan kita tahu bahwa ucapan manusia yang paling afdol adalah zikrullah. Maka kemudian ulama berinisiatif membuat amaliyah Bilal Tarawih yang berupa tarodi kepada para sahabat ataupun khalifah dan juga sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita merujuk pada kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam karya ulama kontemporer Dr. Zain bin Muhammad Al-Idrus, beliau menuliskan kronologi awal adanya Bilal Tarawih yang berupa tarodi kepada para sahabat. Anat tarodi anil khulafa'il arba'a fi sholati tarawih rottabahu ulama Hadramaut, bahwa awal pertama kali adanya tarodi yang dijadikan Bilal itu yang menformulakan adalah ulama Hadramaut. Kenapa ulama Hadramaut menformulakan tarodi kepada para sahabat? Di sana beliau melanjutkan, li'anna Hadramaut marrat bi fatratin hakamaha fiha ba'du ahlul firaq alladziina yang taqisuna ba'da sahabah. Karena saat itu kebetulan Hadramaut dikuasai oleh orang-orang yang cenderung tidak suka dengan para sahabat Nabi, sehingga ulama berinisiatif membuat tarodi kepada para sahabat supaya masyarakat tidak terpengaruh. Lalu beliau melanjutkan di akhir paragraf bahwa hukum tarodi dalam Bilal Tarawih itu sendiri itu bukan bid'ah dan juga bukan sunnah. Walaysa huwa bid'atun dolalah wala annahu sunnah faman fa'alaha faqad ahsana wa man tarakahu fala isma alaihi. Kalau yang ingin melaksanakan Bilal Tarawih ya tidak apa-apa, kalaupun enggak juga tidak apa-apa. Lalu bagaimana dengan sholawat yang dibaca menyertai tarodi kepada para sahabat di Bilal Tarawih? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya soal ini dan beliau menjawab dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah bahwa sholawat jika dibaca namun tidak meyakini itu sebuah sunnah secara spesifik, maka hukumnya tidak apa-apa. Namun jika kita meyakini sebuah sunnah secara spesifik, maka itu hukumnya bid'ah. Fahiya bid'atun yunha anha man ya'ti biha biqasdi kauniha sunnatun fi hadzal mahal bihususi duna man ya'ti biha la bihadzal qasdi. Dari sini kemudian kita tahu bahwa tradisi amaliyah Bilal Tarawih yang berupa tarodi kepada para sahabat dan juga sholawat kepada Nabi Muhammad itu merupakan warisan dari ulama Hadramaut sebagaimana yang telah kita baca dalam kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Siyam karya Dr. Zain bin Muhammad Al-Idrus Ba'alawi.